istri saya sekarang sedang berada di rumah Pak Samsul, seorang seniman pembuat wayang suket. Langsung saja, selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi Nafisa, gimana kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah. Ya. Bapak bagaimana? Ya, ini tadi persiapan mau bikin acara untuk pamer. Hari ini jadi ingin lihat proses pembuatan wayangnya. Ya. Sebelumnya bisa dijelaskan dulu bagaimana awal mula konsep wayang suket ini? Oke, baiklah. Jadi nama saya aslinya itu Samsul Subagri, cuma dikenal dengan nama Pak Karjo. Saya membuat boneka wayang suket, sebenarnya namanya adalah Puspasarita. Nah, di proses pembuatan wayang Puspasarita ini nanti kita akan bisa banyak belajar tentang manusia dan alam semesta. Nah, ya kan saya peragakan nanti proses pembuatan berikut filosofinya. Boneka ini dibuat dari mendong. Nah, mendong ini kalau nama latinnya ada Fimbristilis apalah. Karena saya bukan jurusan biologi. Nah, ini adalah bahan pembuatan tikar kalau zaman dulu. Nah, ini saya sebut wayang Puspasarita karena saya mengikutkan ini bunganya. Puspa itu bunga, sarira itu badan, jadi badan yang terbuat dari bunga. Nah, untuk pembuatan bonekanya sendiri kita hanya membutuhkan 6 batang. Nah, 6 ini adalah sebagai gambaran bahwa manusia itu memiliki 6 kelengkapan hidup atau 6 indria. Nah, kalau di sekolah hanya diajarkan panca indera, sebenarnya kita punya 6 indera, itu penglihatan, pendengaran, pengbau, pengecap. Nah, pengecap yang ada di ujung lidah, kemudian peraba yang ada di permukaan kulit, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya adalah pangroso. Pandulu, pangrungu, panggondo, pangecap, panggraito, pangroso. Jadi menggambarkan 6 indria manusia. Jadi kalau ada istilah indera ke-6 itu sebenarnya kita sudah hal yang biasa untuk kita. Nah, dari 6 batang ini panjangnya adalah 100 jari. Ya, kalau dihitung 100 jari kira-kira 1,30 meter, karena satu jari panjangnya 13 mili. Nah, dari 100 itu kita akan urai. Di dalam 100 itu ada apa saja? Di dalam 100 itu ada yang 35. 35 itu adalah hari dan pasaran Jawa. Jadi pon lagi beli, pon lagi paing, yang bertemu dengan radite, sumo, anggoro, budor, spati, sukro, tumpak. Itu menghasilkan kombinasi 35 hari yang disebut selapan. Nah, dari 100 kalau kita ambil 35 itu tinggal 65. Nah, kemudian kita ambil 20. 20 itu adalah aksara Jawa. Ana Calaka, Tata Sawala, Pasajaya, Maga, Batanga, itu 20. Di Jumlah sudah 55. Kemudian kita ambil 9. 9 itu adalah lubang utama di tubuh manusia. 2 di mata, 2 di hidung, 2 di telinga, 1 di mulut, dan 2 yang di bawah. Ya tempatnya gitu ya, namanya sebut aja sendiri ya. Nah, itu jumlahnya 9. Kemudian 8-nya itu adalah hasta barata. Kemudian tadi 8-nya sudah hasta barata, 7-nya itu adalah menggambarkan dino atau hari. Kenapa disebut dino? Dino itu angudi barang kang ono. Kita hanya mencari barang yang ada. Kita tidak pernah mengada-ada. Harinya orang Jawa juga ada 7. Radite, sumo, anggoro, budor, spati, sukro, tumpak. Nah, kemudian 6. 6 itu sekarang penjuru. Penjuru itu hanya ada 6. Depan, kiri, belakang, kanan, atas, dan bawah. Jumlahnya 6. Kemudian 5-nya karena kita ada di NKRI ya, 5-nya Pancasila. 4-nya anasir alam, ada air, api, udara, dan tanah. 3-nya itu adalah Tri Pratomo.
Dari pratomo inilah yang nanti akan menentukan dia akan menjadi boneka laki-laki atau perempuan. Dari pratomonya itu adalah kalau laki-laki Guno Koyo Wiryo, kalau perempuan Gondo Roso Rupo. Nah, kemudian dua itu adalah isinya alam cuma dua. Kalau nggak terang ya gelap, kalau nggak hidup ya mati, kalau nggak pagi ya sore, dan seterusnya. Terakhir satu itu adalah pribadi. Kenapa disebut pribadi? Bahkan seorang yang lahir kembar identik sekalipun, mereka tidak akan pernah sama. Di alam semesta ini tidak akan pernah ada dua hal yang sama. Jadi kita sudah menemukan di dalam 100 itu kalau ada 35, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 jumlahnya 100. Nah, itu baru dari jumlahnya. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang matematika. Nah, kita akan membuat bonekanya. Diawali dengan membahas harifan. Nah, kita akan membuat bagian hidungnya dulu. Kenapa sih kok dibuat hidungnya dulu? Orang bisa tidak makan sampai untuk 7 hari. Orang bisa tidak minum, bisa cukup sampai 3 hari. Tapi orang tidak bernapas, pasti masalah. Nah, makanya dibuat hidungnya dulu. Di dalam bahasa Jawa disebut irung. Ya. Irung itu iso wulung, bisa gagal, di tahap pertama saja bisa gagal. Makanya kita buat hidungnya dulu. Di dalam bahasa Jawa halus namanya grono. Apa tuh grono itu? Grono itu angger-angger yono. Orang hidup itu ada aturannya, bukan sekedar hidup. Kita membuat hidungnya dulu. Dari hidung kita akan meneruskan dengan kepala. Kepala itu di dalam bahasa Jawa namanya sirah. Nah, sirah itu isinya warah, isinya adalah pesan-pesan. Di kepala adalah tempat pesan-pesan. Nah, di kepala ada rambut. Rambut itu dalam bahasa Jawa namanya rikmo, artinya katariing suksmo. Ini menggambarkan proses di mana orang-orang di usia Mbak Nafisa ini dan kawan-kawan itu adalah mengalami proses ketertarikan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Nah, ini nanti untuk tangannya. Nah, ini kepalanya kita rangkai. Kemudian rambutnya ini akan kita gulung menjadi gelung. Nah, kenapa kok digelung? Gelung itu dalam bahasa Jawa artinya ojo tegel seneng tetulung. Yang paling lama memang adalah proses pembuatan kepala, karena memang tadi sudah saya jelaskan 80% indera manusia itu ada di kepala. Nah, ini kepalanya sudah jadi, ini rambutnya kita gulung menjadi gelung. Nah, ini cepat ya bikinnya. Nah, kemudian di bawahnya kepala ada leher. Dalam bahasa Jawa namanya gulu. Gulu itu ojo buku kang seneng dilulu. Jangan percaya kepada orang yang suka disanjung-sanjung. Nah, kita akan membuat bagian lehernya. Bagian lehernya ini sedikitnya 3 simpul, sebanyak-banyaknya 4 simpul. Leher dalam bahasa Jawa juga disebut jonggo. Jonggo itu ojo sok nonggo ning ojo lali karo tonggo. Jangan suka urusan orang lain, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan orang lain. Nah, ini baru di leher ya. Sekarang dari leher kita akan melanjutkan proses pembuatan pundak. Disebut pundak itu ada artinya juga. Kenapa sih kok disebut pundak? Nah, pundak itu pujimu ojo mumpendak. Puji itu adalah ya kalau sebagai umat beragama, puji itu lebih kepada ungkapan terima kasih kepada Sang Maha Kuasa. Jadi ucapan terima kasih kepada Sang Maha Kuasa itu jangan diucapkan hanya ketika ingat. Pundaknya ada 2, ada kiri kanan, kiwo lan tengen. Kiwo itu artinya iki kang gowo, ini yang membawa. Tengen itu anteng yang nang. Jadi kunci suksesnya seorang manusia
Ada dua, dia menyadari potensi dirinya dan mempunyai konsentrasi yang kuat. Nah, setelah budak kita membuat dadanya, diarani dodo. Dodo itu podo-podo. Yo siro yo ingsun umat Gusti kang Maha Suci. Anda dan saya adalah sama-sama umatnya Sang Maha Kuasa yang Maha Suci. Ini masih belum ketahuan apakah jadi laki-laki atau perempuan. Nah, di dalam proses pembuatan boneka atau wayang Puspasarila inilah kepekaan seorang pembuat boneka terlatih di sini. Maka dengan merasakan apa yang ada di sekitarnya, dia bisa menentukan ini akan menjadi laki-laki atau perempuan. Nah, ini saya akan membuat sosok perempuan. Untuk perempuan bagian depannya ini kita buat yang namanya payudara. Kalau ada orang menyebut susu itu airnya gitu. Makanya hewan pun punya, beda dengan manusia. Kita akan membuat jumlahnya 4 simpul di sini. Nah, 4 simpul ini menggambarkan yang namanya catur bakti. Catur itu 4, bakti itu penghormatan. Penghormatan itu ada 4 macam. Kepada siapa dan bagaimana? Nah, saya lanjutkan, saya peragakan juga. Bukan dulu, nah saya peragakan. Jadi penghormatan yang pertama itu di sini kepada sesama. Kemudian kepada raja, setinggi mulut, ininya setinggi mulut. Penghormatan ketiga setinggi hidung. Pada siapa? Hanya 2 yang boleh. Yang pertama orang tua. Kenapa kok di hidung? Orang tua memberi kita kesempatan bernapas pertama kali. Kemudian besok kalau sudah menikah itu kepada mertua. Nah, yang terakhir di kepala. Kepada siapa? Guru. Jadi hanya kepada guru, tangannya diambil, ditempel ke kepala. The blessing gitu. Nah, di bawahnya dada, ini ada perut, ada weteng. Weteng itu pesannya sederhana. Ojo meliwat barang kang peteng. Artinya janganlah kita menanak beras kalau sumbernya tidak jelas. Menggambarkan bahwa kita harus bijak ketika mengkonsumsi. Ini saya buat simpulnya tidak banyak, cukup 4 saja. Nah, nanti kita akan membuat bagian berikutnya adalah pinggang. Nah, ini kita sudah 70% di proses pembuatan. Di sini kita membuat simpul lagi, sedikitnya 3, sebanyak-banyaknya 5. Karena ini yang namanya ponco sudo. Ponco itu 5, sudo itu mengurangi. Nah, menggambarkan bahwa manusia itu sebaiknya menghindari 5 hal. Nah, ini yang sering disebut sebagai pelajaran tentang molimo, itu mando kan, mengurangi 5 hal. Apa saja itu yang dikurangi? Nah, berarti mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti minuman keras dan obat-obatan yang terlarang, karena menghilangkan kesadaran, menghindari mencuri, menghindari membunuh. Nah, ini kan menggambarkan ajaran yang sangat luar biasa yang kita dapat dari peninggalan leluhur kita. Ini baru dari 5 batang, tadi kan masih tersisa 1 ya. Kita akan membuat lengannya. Kenapa lengannya dibuat belakangan? Karena tangannya cuma 2, jadi nggak bisa sekaligus kerjakannya. Di dalam bahasa Jawa di bagian pinggang yang belakang namanya bokong. Nah, bokongnya ikut bengkong, makanya hati-hati ya, jangan sampai mengalami traumatis. Nah, di sini kakinya tertutup, ya, tertutup menggambarkan seorang perempuan yang mengenakan jarik atau kain panjang. Nah, di dalamnya itu ada kaki. Kaki dalam bahasa Jawa itu namanya suku. Suku itu ojo ke susu yang melaku, jangan terburu-buru kalau jalan. Sebab kalau cepat namanya apa? Lari. Nah, di dalam bahasa Jawa yang lain juga disebut sikil.
Sikil itu artinya napak, lusi lan kerikil. Lusi itu adalah bahasa Jawa kuno untuk rumput. Rumput dalam bahasa Jawa kuno itu lusi. Kerikil itu batu kecil. Jadi pesannya kita harus berhati-hati terhadap hal-hal yang kelihatannya remeh. Karena banyak hal-hal yang kelihatannya remeh justru membahayakan. Nah, nanti dirangkai ini dipakai semua ini, nggak ada yang sisa nanti. Ini menggambarkan bahwa kita ini apa ya, kalau bahasanya sekarang efisiensi bisa dipercepat. Kalau sekarang kan teknologi sudah maju, nah nanti dibuat animasinya. Jadi kalau yang namanya dalang itu syaratnya 3, jadi 3G, ya, 3G. G yang pertama itu gandang. Gandang itu artinya dia harus mempunyai suara yang lantang dan dia bisa menyanyi. Terus kemudian gending, artinya dia harus memahami tentang lagu atau musik. 3G yang ketiga itu gendeng. Kenapa gendeng? Nah, gendeng itu seorang dalang itu harus bisa setelah tertawa harus bisa menangis. Ya, dia ngomong sendiri, tanya sendiri, dijawab sendiri. Nah, ini tadi tahap pembuatan lengannya. Lengannya ada 2, ya, kiri dan kanan tadi. Lengan kudu ndeleng yen duwe angen-angen. Harus tahu diri, introspeksi, ya, seperti itu. Menggambarkan orang yang tahu potensi dirinya. Nah, boneka ini kalau tidak kena panas, tidak kena hujan, dia bisa bertahan sampai 5 tahun di dalam rumah. Kalau di dalam frame bisa lebih lama lagi. Tapi kalau ditaruh di luar, kena hujan, kena panas, mungkin 2 tahun dia akan bisa. Nah, ini saya tambahkan aksesorisnya. Nggak ada yang tersisa. Ini dipilih. Nah, bisa pegang ya. Nah, bisa pilihnya. Ini dipilih seperti pembuatan tampar. Jadi ada 2 aksesoris yang sering digunakan, yaitu samir dan gendit. Samir itu kalung yang dipakai di leher yang terbuat dari kain, itu menunjukkan kepatuhan. Kemudian kain yang diikatkan di pinggang namanya kendit. Kendit itu kudu seken leh ngindit. Seken itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Mantap. Nah, harus mantap ketika dia melakukan atau membawa. Nah, ini pasang aksesorisnya. Ini samirnya. Samir itu biasanya dipakai oleh abdi dalam, orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk di kerajaan. Militer. Ini saya beri namanya Siswanti. Siswanti ini saya ambil kependekan dari siswa, dan sebenarnya kalau versi laki-laki namanya Siswanto, ya. Kalau perempuan Siswanti ini menggambarkan seorang pelajar perempuan yang mempunyai keteguhan. Nah, ini buat Nafisa. Ya. Baiklah para pemirsa, cukup sekian perjumpaan kami dengan Pak Karjo. Semoga dapat memberikan inspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.